Assalamualaikum. Banyak banget kontributor-kontributor Shutterstock yang main di foto itu ngeluh fotonya selalu di-reject karena fokus, noise, atau alasan-alasan lainnya. Terutama buat kontributor yang menggunakan handphone ya, kayak susah banget gitu approve-nya. Kalau dari segi praktisnya sih, handphone emang jauh lebih unggul ya daripada kamera asli. Tapi dari segi kualitas gambar, apa bisa ngalahin kamera asli? Nah, di video ini gue mau sharing alasan kamera handphone itu nggak lebih bagus dari kamera asli. Menurut pendapat gue ya. Oke, yang pertama perbandingan dari ukuran sensornya. Di sini sih udah jelas ya, kalau kamera asli itu lebih unggul karena punya sensor yang besar dibanding sensor kamera HP. Sensor ini jadi bagian terpenting buat kamera ya. Karena sensor kan tugasnya buat nangkep cahaya yang masuk lewat lensa. Jadi semakin besar sensornya, makin banyak juga nih cahaya yang masuk ke kamera. Karena banyaknya cahaya yang masuk, semakin minim risiko gambar terkena noise. Dan foto yang dihasilin itu bakal semakin detail dan tajam. Yang kedua, megapiksel. Meskipun kamera HP banyak yang lebih besar, apa bisa nih ngalahin kualitas dari hasil gambar kamera asli yang punya megapiksel lebih kecil? Gini, megapiksel besar itu nggak jaminan ya foto kita bakalan tajam dan bagus. Balik lagi ke poin pertama. Walaupun megapiksel besar, sensor kamera HP itu kecil. Rata-rata kamera asli sekarang itu kan megapikselnya 24. Tapi bisa ngasilin gambar yang lebih tajam dan bagus dibanding hasil foto dari HP yang punya 48 megapiksel. Karena itu tadi, sensor kamera asli itu lebih besar ya. Alasannya, kalau megapiksel besar dipasang ke sensor yang kecil, malah bikin gambar jadi menurun kualitasnya. Harusnya ukuran sensor dan jumlah piksel itu seimbang, supaya si piksel ini bisa lebih banyak nangkap cahaya ya. Gue ada pengalaman, dulu itu gue pengguna HP Xiaomi Redmi 8. HP ini megapikselnya cuma 12 ya, hasilnya itu lebih tajam dan gampang ke-approve ke Shutterstock dibanding hasil foto dari HP gue sekarang yang megapikselnya itu 48. Pas gue lihat lebih detail dan gue zoom in nih gambarnya, ternyata hasil foto dari HP gue yang sekarang ini kurang tajam dan malah banyak noise-nya. Oke, sekarang kita cek untuk foto landscape ya. Nanti hasilnya kita akan zoom dan lihat di outline-nya apakah tajam apa enggak ya. Yuk. Nah, di foto di sini. Yuk, coba kita cek. Kita zoom. Zoom. Nah, itu dia. Dia nggak tajam ya. Nah, ini yang bikin foto kita tuh selalu ke-reject karena fokus. Nah, dari sini gue dapat kesimpulan kenapa kamera HP sekelas iPhone terbaru pun tetap bertahan nih sama 12 megapiksel. Karena kan dia menyesuaikan ya sama ukuran sensornya. Kita semua tahu lah ya hasil foto dari kamera iPhone itu gimana. Pesan gue nih buat lu yang mau nyari HP, ngincer kameranya buat stok foto, jangan terkecoh sama megapiksel besar ya. Karena megapiksel besar di HP itu cuma jadi nilai jual buat narik perhatian konsumen. Kalau buat di sosmed sih oke-oke aja. Karena emang di situ kan target marketnya. Tapi kalau buat stok foto, pikir dua kali deh mending. Gua rekomendasiin buat lo yang selalu ke-reject fotonya, coba deh install Gcam atau Google Kamera. Di YouTube banyak kok caranya. Yang ketiga, settingan manual. Fitur ini tuh penting banget ya buat para fotografer. Karena kan kita bisa ngatur kamera, gambar kayak gimana nih yang kita mau. Terus, kenapa sih kita perlu pakai settingan manual? Kan kamera nyiptain juga tuh auto setting supaya gampang pakainya. Ingat, kamera itu emang canggih, tapi nggak pintar. Pernah denger nggak istilah the mind behind the gun? Hasil foto yang bagus dihasilin oleh fotografer yang baik. Contohnya gini, kalau kita foto di kondisi cahaya yang kurang, dengan settingan auto, otomatis kamera bakal naikin ISO tinggi dan shutter speed rendah. Ini nih yang nyebabin kenapa banyak kontributor Shutterstock yang ke-reject karena noise dan fokus. Karena ISO tinggi kan dia nyebabin noise ya. Dan shutter speed rendah itu bikin foto kita ngeblur kalau fotonya itu nggak pakai tripod. Walaupun kamera handphone sekarang udah banyak yang bisa setting manual, ada satu kelemahan yang menurut gua penting banget nih buat jadi perhatian produsen handphone kalau mau ngalahin kamera asli, yaitu nilai aperture-nya yang fix. Gua masih belum nemu tuh kamera handphone yang bisa ngatur bukaan lensanya. Rata-rata aperture-nya itu kan fix ya di f1,8. Artinya ruang tajam dari gambar itu sempit dan akibatnya juga foto jadi kurang tajam. Makanya banyak juga tuh para kontributor yang ketika foto landscape pakai handphone selalu ketolak karena fokus. Coba kita praktekin ya. Oke, sekarang kita cek ya. Gue nanti akan foto di kondisi yang cahaya cukup dan cahaya yang rendah. Nanti kita akan lihat di rinciannya apakah nanti F-nya itu dia akan berubah atau fix ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Nih gue foto di kondisi yang cahaya cukup. Nih gue foto tembok ya yang cahayanya bener-bener terang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita foto di cahaya yang rendah ya.
Gue di sini ada patung. Gue akan foto patung ini di kondisi cahaya yang rendah. Nah, oke. Nah, sekarang kita cek ya di rinciannya. Apakah F-nya ini dia akan berubah atau fix? Coba kita cek. Ini di cahaya yang rendah. Kita lihat F-nya 1,8 ya. Speednya dia rendah, slow speed 1/25, ISO-nya 640. Kita cek yang cahaya yang cukup. Nah, tuh kan. Di cahaya yang cukup aja dia F-nya tetap 1,8 dan shutter speednya 1/310, ISO-nya 25. Jadi ini membuktikan ya kalau aperture di kamera handphone itu dia fix, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, ini tips dari gua. Jangan pernah foto landscape buat shutterstock pakai handphone. Lebih baik foto still life, portrait, atau kelopak bunga yang punya ruang tajam sempit ya. Oke, itu tadi sharing dari gua kenapa kamera handphone nggak lebih bagus dari kamera asli. Sekali lagi, ini cuma pendapat gua ya. Kalau lo ada tambahan dan pendapat lain, boleh sharing juga nih di kolom komentar. Buat lo yang baru gabung di channel ini, boleh di-subscribe karena gue bakal lebih banyak membahas seputar Shutterstock dan konten-konten produksi lainnya. Dan kalau konten ini bermanfaat, boleh di-like, komen, dan share juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video gue berikutnya.